Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah subuh, as'adakumullah hayatakum. Mari kita bersyukur dan selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta alam semesta, yang menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia yang tak terhingga. Baru saja sebagai sebuah bangsa kita memperingati 77 tahun kemerdekaan kita. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Walaupun tentu masih banyak yang perlu kita benahi, yang harus kita tingkatkan agar kita betul-betul menjadi hamba yang merdeka. Karena memang kita ini dilahirkan dalam keadaan merdeka. Sebagai sebuah bangsa, Allah menganugerahkan kita bangsa yang besar, bangsa yang luas, yang alamnya kaya raya. Bahkan ada yang mengatakan sepotong tanah surga yang diletakkan di muka bumi. Nah, ini hanya ungkapan. Bangsanya besar, wilayahnya kaya, hawanya nyaman. Hawanya nyaman. Sepanjang tahun kita ini banyak musim. Kalau di tempat lain mungkin 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Kalau kita musim hujan, musim panas, musim durian, musim langsat, dan lain-lain. Ya. Kalau di kawasan Eropa, Amerika Utara, Rusia, Jepang, kalau musim salju, musim dingin, musim salju, bisa-bisa sampai 40 derajat minus 40 derajat. Itu dingin sekali. Artinya kulkas yang ada di rumah kita lebih hangat. Nah, jadi kulkas itu lebih hangat. Kulkas itu paling 0 derajat. Ini 40 derajat. Apalagi makanannya. Saya ada lihat, ketawa saya. Pada saat Mandra ditanya, mau enggak ke Belanda lagi syuting? Enggak mau katanya. Karena makanannya lagi itu lagi katanya. Roti lagi. Rotinya roti coklat. Enggak ada yang lain. Paling-paling nanti ada daging. Paling-paling ada steak.
Kalau di sini nasinya putih, pulen, Cianjur, macam-macam. Nah, ini ungkapan menunjukkan bahwa memang suasananya tidak nyaman. Nah, kalau di Timur Tengah lain lagi. Sering cuacanya di atas 40 derajat. Bisa 42, 43, ya ekstrim lebih lagi. Panas sekali. Kering kerontang. Sehingga mereka menghayalkan kalau ada sungai di bawah rumah, tajri min tahtihal anhar, itu gambaran surga yang diberikan gambaran kepada orang Arab pada saat itu. Kalau ayat itu turun kepada orang Banjar, tajri min tahtihal anhar, nah di bawah rumahan kita sudah banyak banyu. Karena apa? Karena memang panas. Kalau di Eropa pada saat musim dingin semua tumbuhan mati kecuali pinus. Buah-buahannya pun sekitar anggur, pir, apel. Kalau di Timur Tengah, kurma, kismis, delima. Coba kalau kita bangsa Indonesia dari Aceh sampai ke Papua sana, buah-buahan ya, sepanjang tahun, duriannya, ini nangka 7 durian berarti nih. Kalau di Medan itu ada ucok durian, sepanjang tahun ada durian. Nah, kalau kita di sini ada sepanjang tahun. Kenapa? Karena durian itu datang ke situ. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Kuala, ada yang dari Riau, ada yang dari Padang, ada yang dari Sidikalang. Tak kumpul di situ setahunan ada durian, macam-macam. Nangaran durian itu rasanya macam-macam. Buah-buah yang lain ada. Nah, itu buah ya. Daging. Kalau di Eropa steak aja, kalau di sini bakso aja, baksonya macam-macam. Bakso Boyolali, bakso Malang. Bakso mana lagi? Bakso macam-macam. Itu hanya satu. Masya Allah. Indonesia ini nikmat Allah yang luar biasa. Ya. Kalau hawanya tadi, ya, di Eropa pada saat dingin, di Timur Tengah ataupun daerah gurun kalau saat panas, ada orang keluar rumah pakai baju kaos kutang, pakai baju kaos saja kan ada. Keluar pakai baju kaos. Kalau misalnya orang Muslim celananya sampai di bawah lutut, mau pakai celana katok, pakai baju kaos, pakai sandal jepit, kadang-kadang yang keluar. Mereka harus keluar rumah dengan pakaian khusus. Nah, udah ada. Kalau kita di sini, Masya Allah, sepanjang tahun di Palataran pakai selawar hendip, baju kaos menutup pusat aja, duduk sambil pepandiran. Nikmatnya luar biasa. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kemarin 2 hari yang lalu pada tanggal 17 itu ada Pak Profesor Amin Abdullah, seorang cendekiawan datang ke Banjar ini. Beliau bercerita punya mahasiswa yang S1-nya di Pakistan, S2-nya di Syria, S3-nya di Indonesia, ngambil S3. Mahasiswa tadi mengatakan, waduh enak sekali di Indonesia ini, enak, aman. Kalau di Pakistan, hampir setiap minggu ada bom meletus. Sampai wah ini. Coba kalau kita dengar di dunia dalam berita itu, hampir setiap hari ada bom meletus. Orang lagi sholat, masjid dibom. Padahal Pakistan itu tidak perang.
Kalau naik ke atasnya sedikit lagi di Afghanistan tuh lain kisah. Ya. S2-nya di Syria, waktu itu belum perang, tapi tidak nyaman tetap. Pertentangan antara sesama muslim. Karena yang berkuasa Syiah, yang kuliah Sunni, yang Sunni ditekan. Nah, Syiah ini dalam Islam paling tidak rasional. Dalam teologinya rasional dan prakteknya tidak rasional. Orang Syiah itu. Jadi kalau ketemu orang Syiah itu kalau berdebat pian pasti kalah. Sangat rasional. Karena teologinya Mu'tazilah. Tetapi dalam prakteknya tadi 10 Muharram. Ini orang yang paling bungel itu. Tulaka Karbala, 3 jutaan manusia dikumpul di Karbala. Semuanya menyiksa dirinya. Kemudian memukul-mukul bahkan dengan alat-alat yang tajam agar menetes darah dari tubuhnya sebagai tanda kecintaan kepada Ahlul Bait, tanda kecintaan kepada Hasan, Husain utamanya yang telah dibunuh di padang Karbala. Nah, prakteknya tidak rasional, praktek keagamaannya, dan itu landasannya adalah politik. Kalau kita memuji para sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, atau barangkali Ali karramallahu wajhah, karena wajahnya tidak pernah dipersembahkan untuk menyembah berhala. Nah, kalau orang Syiah, Abu Bakar laknatullah, Umar laknatullah, Utsman laknatullah. Nah, Ali, nah, itu macam-macam kalau pujian untuk Ali dan Ahlul Bait. Nah, demikian juga hadis-hadis yang berasal dari orang-orang yang bukan Ahlul Bait tidak diterima, sehingga mereka mempunyai kitab hadis yang disebut dengan Al-Kafi yang dikarang oleh Al-Ali. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Masya Allah, jangankan itu, di Amerika yang kita sebut negeri aman, ya, ada seorang yang pergi, orang Indonesia pulang ke Indonesia. Masya Allah, enaknya di Indonesia ini aman, apalagi Banjar. Nah, kita ini perlu berbangga jadi orang Banjarmasin ini. Banjarmasin ini menjadi kota ternyaman dan teraman nomor 1 di Indonesia. Tahu loh pian? Sekalinya alhamdulillah ya. Jadi syukur juga kita bisi wali kota nih, baiman ya, Banjarmasin indah dan nyaman. Ternyata Banjarmasin ini nomor 1 se-Indonesia dari aspek kenyamanan dan keamanan. Sebujur ada itulah ulun perhatikan. Tulah ke Jakarta, tulah ke Bogor, penduduk satu mat diangkut sekalinya hilang kecopetan duit di Bogor. Di Jakarta malam-malam, di Medan kelakson tuh tit 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 tit. Coba pian perhatikan di Banjarmasin, ada lah orang mengelakson malam, siang aja gini jarang mengelakson di sini. Walaupun bersepeda motornya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, nang jadi belakang biar aja. Ibu-ibu mereteng ke sebelah kanan, sekalinya belok ke kiri. Memeteng ke kiri, belok ke kanan, jadi belakang biar. Kalau di tempat lain tuh, tit sudah. Matamu, nah, kita di sini ayo. Nah, jadi barelaan orang Banjar itu. Mbak berenjah dilihati, kenapa? Uling sak. Berapa kira-kira? Ayo enak ulun ada BC. Ulun lihat bancak kejadian kayak itu. Maka kota ternyaman dan teraman nomor 1. Tapi secara keindonesiaan seluruhnya insya Allah masih lebih aman. Di San Francisco kata orang tadi, ya, tidak aman menaruh benda di dalam mobil. BC HP, wah. Jangankan HP, apa aja yang ada dalam mobil, saking kada amannya akhirnya kalau orang kada beisi garasi, mobil itu dibuka supaya kada dipecah kacanya.
Karena pada saat ditutup oleh Pak Kolopin ada di dalamnya berapa. Sampai banyak yang menulis di Santa Francisco. Ini saat ini nih, wayah ini nih kejadian sekarang. Tolong jangan pecah kaca saya, di dalamnya tidak ada apa-apa. Coba, Pian. Masya Allah. Nah ini kesyukuran. Maka Allah mengatakan wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara hilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menciptakan siang dan malam silih berganti, kesempatan bagi kita yang diberikan kehidupan untuk berzikir dan bersyukur. Jadi hidup ini zikir, syukur, syukur, sabar. Berzikir tadi kalau diberikan ujian, sabar. Diberikan nikmat, syukur. Kita diberikan nikmat, syukur kepada Allah. Sehingga Allah mempermaklumkan, fa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah Allah telah mempermaklumkan, apabila kamu bersyukur atas nikmatnya, maka Allah akan menambah. La azidannakum. Ada la-nya, kemudian ada tasdidnya. Jadi pasti akan ku tambah. Dan itu yang mempermaklumkan Allah. Jadi di sebelumnya itu wa in ta'azzana rabbukum. Ingatlah permakluman Tuhanmu. Memaklumkan Tuhan, lain presiden, lain bupati, lain gubernur, lain kepala desa. Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nah, maka kita harus bersyukur. Kesyukuran kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah kepadaku. Jadi kita diperintahkan untuk beribadah. Nah, maka ini kesyukuran kita. Allah memberikan negeri yang luas. Penduduknya banyak. 270 juta ya ini. 88%-nya Muslim. Bersyukur kita, ini nikmat yang paling besar. Ya. Berarti kalau 88% itu 240-an juta itu Muslim. Terbesar negeri Muslim di muka alam ini. Nah, kita bersyukur. Kenapa? Pada saat Nabi mengatakan bahwa sangat beruntung, yaitu orang-orang yang tidak bertemu dengan aku, tetapi ia beriman kepadaku. Nah, kita ini kan kada bertemu dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini adalah ikhwan, ya, pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang bertemu dengan Nabi namanya sahabat. Ya. Kita bersyukur. Nah, alhamdulillah, mungkin ini salah satu daripada makna. Kalau kita membaca doa i'tidal itu, Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, milikmulah segala pujian. Mil'us samawati wal ard wa mil'u ma
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya di seluruh penjuru di bawah kolong langit ini bertasbih, bertahmid kepada Allah. Di sini nikmat Allah berikan. Negeri yang jaraknya jauh dari Timur Tengah, ternyata ada kejadian di Timur Tengah. Di situ terjadi pertentangan, di situ percekcokan, di situ peperangan. Akhirnya banyak yang eksodus. Kemana? Ke Nusantara. Akhirnya dari abad ke-7, abad ke-10, abad ke-13 Islam sudah menyebar. Nah, kalau di Banjarmasin abad ke-16 menyebar. Jadi kejadian yang tidak menyenangkan di suatu tempat ternyata hikmahnya membawa penyebaran Islam. Termasuk wayah ini juga nih lah. Di Syria perang, di Afghanistan perang, ternyata itu membawa kebaikan. Di Australia itu banyak sekali orang Syria, di Australia itu banyak sekali orang Afghanistan jadi supir, jadi kuli. Sehingga mereka mulai takut sekarang ini. Terjadi pergeseran, pertumbuhan umat Islam yang sangat banyak sekali. Nah, Indonesia ini penduduknya banyak dan bersyukurnya kita beragama Islam. Nah, kalau sudah beragama Islam ini, maka orang Islam itu tentunya diperintahkan untuk beribadah. Orang Islam itu punya rukun Islam 5. Kalau sudah mengaku Islam, ucapkan syahadat. Kalau sudah mengaku Islam, dirikan salat. Kalau sudah mengaku Islam, keluarkan zakat, puasa, haji. Tetapi di antara 5 ini, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Kalau kita gambarkan ini nama ikuti ini nah. Kalau kita ikuti dengan 5 jari kita, kita lepas satu, haji kita tidak laksanakan karena kita belum mampu. Kita akan dapat kota Mahadang masih 30 tahun lebih. Nah, masih kita ikuti. Kita kada puasa karena mungkin kalau ibu-ibu haid nifas, kalau bapak-bapak karena sakit, karena uzur tertentu masih terpegang. Kemudian kita kada zakat karena memang kada haul wan nisab, masih terpegang benda ini. Tapi pada saat kita kemudian meninggalkan sholat, nah, lepaslah barang ini. Maka as-salatu imaduddin, ibadah yang paling penting adalah sholat. Kita bersyukur subuh ini kita sholat berjamaah, maka jaga sholat kita. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penduduknya banyak. Ya, penduduknya banyak. Nah, maka kita bersyukur. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang syukur ini, qultum annallaha rabbakum walam ta'budulah. Kamu katakan bahwa Allah Tuhanmu, tapi kamu tidak menyembahnya. Nah, kita ini sudah dapat nikmat, bahwasanya menjadi orang yang beriman nikmat, tapi kamu tidak menyembahnya. Qultum annallaha rabbakum walam ta'budulah. Kamu katakan Tuhanmu adalah Allah, tapi kamu tidak mengabdi kepadanya. Jadi kamu tidak bersyukur. Qultum ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyakum walam tattabi'u sunnatah. Kamu katakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul Allah yang terakhir, tapi kamu tidak ikuti sunnahnya. Tuh kada bersyukur. Kamu katakan Muhammad adalah rasul, Muhammadur Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Walan tattabi'u sunnatah. Padahal ujar Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani
wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, ia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, maka ia bersamaku di surga. Nah, ini hadis yang disampaikan Nabi yang menjadikan para sahabat senang, gembira sekali. Pendek hadisnya. Oh, itu. Ada seorang Arab Baduy bertanya, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Ujar Nabi, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Musta'adat tabi'a. Ujar si Baduy, aku ada tapi banyak persiapan. Salatku ya biasa-biasa saja. Ibadah-ibadahku biasa-biasa. Tapi aku mencintaimu. Nah, ujar Nabi, ada tambahannya tuh. Yaitu tadi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku. Jadi kalau ikam sayang lawan aku, jangan hanya sekedar sayang, tapi hidupkan sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, maka ia akan nanti bersamaku di surga. Kita akui Muhammad Rasulullah, tapi kita tidak mengikuti sunnahnya. Akaltum ni'mata rabbikum. Kamu makan nikmat Tuhanmu. Kita ini makan ya. Dalam pengertian, kita ini menghirup udara, kita ini minum air, kita ini kalau sekedar makan, kayak setiap hari ini makan. Akaltum ni'mata rabbikum walan tashkurulah, tapi kamu tidak bersyukur. Kamu makan nikmat Tuhanmu. Maka yang seperti yang saya ceritakan, kalau ada orang berkata, itu nah rumahku, kamu pakai. Oh iya Pak, pakai aja. Berapa lawas? Berapa ikam hendak? Pakai aja. Listriknya Bang, sudah aku siapkan tuh dah. Sudah pakai token, bilangnya kurang kuisiakan. Tokennya sudah. Banyunya setiap bulan ku bayarin. Ulunnya kan udah bisa apa-apa di dalam. Sudah lengkap tuh nah. Kendaraannya ada, mobil, sepeda motor ada, kulkasnya ada, mesin cuci ada. Pakai aja kamu. Kira-kira orang nang badiam di situ mun dimintai tolong oleh orang nang ini maulah menggawi. Assalamualaikum, ya menelpon pannya 9, tolong Pang aku di rumah sakit, datangnya kan kesini. Cepat. Tolong Pang tukarakan kebab umpamanya. Cepat. Pasti kenapa ini digratiskan sudah semua. Nah kita pang dengan Allah. Ujar Allah, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Kamu itu makan nikmat Tuhan. Nih, gratis minuman. Ya alhamdulillah bayar panguhin lah PDAM lah. Bahari orang Banjar kada bayaran banyu sungai. Gratis. Walam tashkurulah, tapi kamu tidak bersyukur. Padahal kita ini alhamdulillah. Umpamanya kada bagawi kada makan, ada yang mantari makanan insyaallah. Karena apa kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi wala fi anfusikum illa 'ala Allahi rizquha. Allah jamin rezekinya. Cicak dijamin rezekinya. Cicak di dinding, makanannya nyamuk yang terbang. Tapi si nyamuk datang. Supaya si cicak bisa makan. Burung makannya sehari-sehari, tulak, terbang, pulang, bawa rezeki, dimakan. Esok habis sudah, tulak pulang, dijamin rezekinya. Kecuali samut, nang simpanannya banyak, lainnya seorang kena makan. Nah, inya mati sudah simpanannya banyak masih. Si samut tuh. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Qultum
ala annal mauta haqqun. Kamu katakan bahwasanya mati itu pasti. Mengatakan Pak, mati pastilah. Kamu katakan mati itu pasti terjadi. Walam tasta'iddu lah, tapi kamu tidak mempersiapkan kematian yang pasti terjadi itu. Padahal mati, setiap hari ada yang mati. Kita menyembahyangkan dan salah kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, mati pasti terjadi. Qultum annal mauta haqqun walam tasta'iddu lah. Mati itu misteri, waktunya, tempatnya, kemudian juga sebabnya. Qultum ala annal jannata haqqun. Kamu katakan surga itu adalah sesuatu yang pasti, tapi kamu enggan untuk memasukinya. Kada berhemat. Padahal orang yang sudah mati semuanya itu meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Untuk apa? Bukan untuk bertemu dengan istrinya, bertemu suaminya, bertemu anaknya, untuk melihat rumahnya, bukan. An amal salihan, untuk beramal saleh. Mati surga, neraka hakun. Kamu katakan neraka itu juga sesuatu yang pasti, tapi perbuatanmu menjadikan kamu dekat kepada neraka. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Masya Allah, diberikan kemerdekaan. Apalagi kita ini merdekanya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu di pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena proklamasi kita tuh pendek sekali ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu kenapa singkat? Karena Soekarno-Hatta tuh dipaksa oleh beberapa pemuda untuk memerdekakan Indonesia. Diculik, dipaksa. Sebelumnya ada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI itu. Sudah maulah persiapan Undang-Undang Dasar, makanya Undang-Undang Dasarnya itu bagus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Maka di situ kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan umum, menjaga ketertiban dunia, itu bagus undang-undang. Nah, maka teks ini ujar Jepang kaina ika merdeka kaina. Nah, maka teksnya itu juga sudah disiapkan. Diculik. Kenapa? Bangsa Indonesia merdeka itu karena Jepangnya dibom oleh Amerika. Dibom oleh Amerika. Kita ini Masya Allah belum milik apa-apa. Masih bambu runcing lagi. Jadi betul-betul nikmat Allah, berkat rahmat Allah yang maksud. Dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur. Keinginan yang luhur kita itu apa? Agar kita ini bebas. Nah, Masya Allah, ini nikmat Allah. Bangsa Indonesia ini luar biasa. Nah, maka nah, ulun anak menyampaikan hadis sebenarnya ini. Ini hanya pembukaannya. Tapi karena waktunya panjang benar, kayak anak akan datangnya. Jadi kalau hendak tenang itu bagaimana memahami? Sebagaimana minggu-minggu ataupun bulan-bulan yang lalu. Bagaimana memahami agama supaya jangan sampai seperti di Afghanistan, seperti di Pakistan, seperti di Irak, seperti di Syria, seperti di Somalia. Somalia itu ya penduduknya 99,99% Muslim. Kemudian semunyaan Wahabi, Salafi Wahabi semunyaan. Tapi kepadaannya berkelahi. Kenapa? Karena ada ini kalau sudah sama ini lalu merasa paling benar pulang. Sudah sama-sama Salafi Wahabi, ada paling ikan salah. Di sini juanya ada juga. Nah, itu tidak. Dalam beragama itu istilahnya bukan 5 tambah 5 10. Pada aspek akidah, pada aspek ibadah, ada aspek-aspek yang lainnya. Bukan 5 tambah 5 10. Tetapi
10 itu adalah 1 tambah 9, 2 tambah 8, 3 tambah 7, 4 tambah 6, 5 tambah 5, 11 kurang 1, 10. Jadi banyak kebenaran itu. Kada usah merasa paling benar. Di Somalia, Bakalahian. Nah maka apa-apa itu yang pertama harmonis dulu. Rumah tangga mun Bakalahi kira-kira laki bini Bakalahi kayak apa anak buah? Kalau di kampung tawuran terus, mohon maaf kayak di Sulawesi itu rancak tawuran, di Jakarta tawuran, wah kadanya pasti anak pindah pada situ. Kada aman, motor pecah kaca rumah pecah, Bakalahian tawuran. Kalau Bakalahian, kalau tidak ada harmoni, nah harmoni ini adalah modal. Maka ada fatwa ulama, sab'ina sanatan tahta sultanin fajirin khairun min lailatin duna sultanin. 70 tahun kalau memang ada di bawah penguasa yang zalim, itu lebih baik daripada samalaman kada ada penguasa. Kalau kada ada penguasa berarti perang, berarti bertikai. Kalau bertikai mati, habis sudah selesai. Nah, tetapi kalau masih itu loh 70 tahun tuh di situ kesempatan kita berdakwah. Tapi berdakwahnya tentu dengan cara-cara yang baik. Ujar Musa, Allah kepada Musa, datangi Firaun, katakan kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Maka pada saat Harun ar-Rasyid dinasihati oleh seorang laki-laki, hei Harun ar-Rasyid, aku hendak menasihatimu, tapi siapkan telinga sampeanlah, karena kata-kata saya ini tajam, kata saya yang tidak mengenakan. Ujar si ustadz tadi, ujar Harun ar-Rasyid, ikam ini siapa gerang hendak menasihati aku? Ikam tahulah ayat Al-Quran, Allah memerintahkan kepada Musa untuk datang kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Ikam ini siapa? Aku ini kada lebih jahat daripada Firaun. Dan ikam itu kada lebih hebat daripadamu Musa. Tapi Musa saja disuruh dan diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Ini barangkali yang saya sampaikan, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.